Cerita Peksos merupakan wadah untuk bercerita tentang pengalaman praktik pekerjaan sosial ataupun pengalaman kuliah yang menarik di jurusan pekerjaan sosial. Cerita Peksos kali ini menghadirkan mahasiswa dari kampus Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung yang bercerita seputar pengalaman praktikum 3 mereka, yaitu praktik pekerjaan sosial berbasis makro. So, mari kita saksikan pengalaman mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Shalom, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Halo sahabat Tekes ID, perkenalkan saya Ahmad Subur. Hai, nama aku Dita, aku dari Tangerang. Aku Vivi Sufiani, aku mahasiswa Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, jurusan pekerjaan sosial. Sekarang lagi di semester 8, lagi di semester akhir, lagi nyusun skripsi dan segala keriuhan di semester akhir. Dan saya berdomisili di salah satu daerah yang ada di Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Wonosobo. Di masa pandemi COVID-19 ini, kebijakan dari Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung itu kan bahwa lokasi praktikum berada di tempat tinggal masing-masing mahasiswa tuh. Jadi saya berkesempatan untuk memilih desa sendiri sebagai lokasi praktikum kali ini. Tepatnya di Desa Candi Mulyo, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Kemarin di Kampung Arar, di Pulau Arar itu salah satu pulau terkecil di tanah Papua ini. Jadi namanya itu Kampung Arar, Distrik Mayamu, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Aku dan kelompokku ada di Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Dan permasalahan yang kita dalami waktu itu ada fakir miskin, PRSE, bencana, pendidikan anak telantar, kesehatan. Permasalahan anak yaitu perkawinan usia anak atau pernikahan dini. Prioritas masalah yang saya temukan berdasarkan perspektif masyarakat itu lebih ke penyalahgunaan nafsa. Dalam hal ini berfokus pada budaya minuman keras yang sering sekali terjadi di tanah Papua. Oke, kemarin praktikum 3 yang saya terapkan di Kampung Arar itu fokus masalahnya lebih ke kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak buruk budaya minuman keras. Sebenarnya masalah budaya minuman keras ini sudah menjadi hal yang biasa ya, kalau secara umum di tanah Papua sudah menjadi hal yang biasa karena budaya ini memang merupakan budaya dari bangsa Papua itu sendiri. Cuman di sini uniknya masyarakat Kampung Arar menganggap bahwa hal ini nih yang perlu ditangani karena sebenarnya dampaknya banyak sekali, berdampak kepada generasi-generasi muda di Kampung Arar. Dari hasil asesmen yang ditemukan bahwa terdapat 2 faktor yang mempengaruhi pernikahan dini, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Kalau faktor internalnya seperti keinginan sang anak untuk menikah karena merasa sudah dewasa, kemudian pendidikan yang rendah, lulus SD atau SMP dinikahkan. Kemudian kurangnya pengetahuan anak mengenai dampak-dampak pernikahan dini dan juga kesehatan reproduksi, serta MBA atau hamil di luar nikah. Untuk faktor eksternalnya seperti keinginan orang tua atau paksaan orang tua untuk menikahkan anaknya, pendidikan orang tua yang rendah, kemudian berasal dari keluarga yang miskin atau perekonomian rendah, lingkungan atau budaya yang masih mendukung, pengasuhan orang tua yang permisif, dan juga dampak dari media sosial yang ada. Untuk gambaran PRSE-nya sendiri di sana, mereka tuh berkisar 27 sampai 59 tahun. Kemudian juga mereka itu memang ditinggalkan suami karena bercerai, cerai mati, cerai hidup, ataupun ditinggal tanpa kejelasan. Kemudian juga mereka memiliki keterbatasan dalam mencukupi kebutuhan ekonomi. Namun ternyata mereka, ibu-ibu yang ada di sana itu bisa masak.
mereka bisa jual makanan, terus mereka ada yang punya warung sembako kayak gitu. Sebenarnya kita nggak cuma melihat bahwa permasalahan itu yang harus diselesaikan, tapi di sini aku melihat potensi apa sih yang bisa dikembangkan dan menjadi suatu jawaban dari permasalahan di sana, seperti itu, yang artinya mereka tidak tercukupi secara ekonomi. Kemudian aku membentuk kelompok usaha mandiri jajan ibu namanya. Jadi kelompok itu tuh diperuntukkan untuk ibu-ibu yang ada di sana yang bisa bikin makanan. Jadi kita bikin logo, kita bikin spanduk, kita bikin katalog yang nanti kita kumpulkan. Namanya itu kelompok usaha jajan ibu, dan kita punya koordinator karena emang tidak semua ibu-ibu di sana tuh punya handphone. Program yang dirancang bersama dengan masyarakat namanya adalah Candi Mulia Ceria atau Cegah Perkawinan Usia Anak. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat termasuk anak dan juga peningkatan komitmen bersama pemerintah desa setempat mengenai upaya pencegahan perkawinan usia anak sebagai langkah dalam pendewasaan usia perkawinan dan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak di Desa Candi Mulyo. Ada 4 kegiatan yang dilakukan dalam program Candi Mulia Ceria ini. Yang pertama adalah ceramah keagamaan mengenai pencegahan perkawinan usia anak. Kemudian yang kedua adalah penyuluhan mengenai peran keluarga dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak untuk mewujudkan ketahanan keluarga. Yang ketiga ada psikoedukasi mengenai pencegahan perkawinan usia anak dengan materi kesehatan reproduksi, dampak perkawinan usia anak, kemudian pendewasaan usia perkawinan yang dikemas menggunakan permainan dan juga materi. Yang keempat adalah kampanye Jokawin Bocah, di mana kita membuat video kampanye mengenai upaya pencegahan perkawinan usia anak yang kita sebarluaskan di media sosial pemerintah desa setempat. Rencana intervensi bersama dengan TKM, kita memutuskan untuk memberikan program pencegahan dan penanganan budaya minuman keras ini. Kebetulan kemarin itu ada 3 kegiatan nih yang aku lakuin. Kemarin yang pertama kita udah langsung menggerebek ke agen penjualan miras itu yang ada di Kampung Arar. Terus yang kedua kita melakukan perumusan kebijakan tentang sanksi tegas kalau ada masyarakat yang minum minuman keras dan memberikan dampak buruk atau mengganggu ketertiban dan membuat kerusuhan di Kampung Arar. Terus yang terakhir itu kemarin kita melakukan penyuluhan bersama dengan beberapa stakeholder, baik dari petugas kesehatan, dari Babinsa, dari tokoh agama, dan bersama dengan masyarakat juga kita melakukan penyuluhan dengan teknik kampanye sosial. Kita menyampaikan apa saja sih dampak-dampak buruk dari penyalahgunaan minuman keras gitu. Karena pandemi COVID-19 ya, jadi kita juga terbatas sih dalam penggunaan teknik atau tools-toolsnya dalam inisiasi sosial atau untuk membangun kepercayaan masyarakat. Kita menggunakan teknik community involvement atau membaur dengan masyarakat, kemudian home visit ke tokoh masyarakat, dan juga transit walk. Untuk pengorganisasian sosial kita menggunakan diskusi informal dan juga menggunakan home visit. Terus menggunakan teknik method of participatory assessment, ya mungkin pekerja sosial sudah sering mendengar tentang MPA untuk mengetahui permasalahan yang ada di Kampung Arar itu menurut perspektif dari masyarakat. Teknik FGD itu lebih efektif ya, karena nggak semua mau berbicara. Jadi ketika kita punya FGD, mereka tuh tidak menganggap itu terlalu formal dan mereka di situ lebih bisa berbicara. Makanya aku lebih mendominasi teknik yang aku dan kelompok gunakan itu FGD. Terus pas pelaksanaan intervensi saya juga menggunakan teknik kolaborasi dan kampanye sosial. Jadi kolaborasinya dengan beberapa stakeholder untuk melakukan kampanye sosial dan beberapa bentuk kegiatan yang
saya lakukan, saya terapkan pada saat praktikum 3. Kampung Arar itu pemandangannya luar biasa, keren sekali guys. Kalian harus ke sana, kalian harus mengunjungi Indonesia Timur. Surga Indonesia itu sebenarnya ada di Indonesia Timur. Sebagian dari masyarakat, tokoh masyarakat dan masyarakat itu sudah kita kenali dan beberapa sudah ada yang paham. Jadi kita bisa dengan mudah menyampaikan maksud dan tujuan kita praktikum itu seperti apa, dan membangun kepercayaan dengan mereka juga tidak begitu sulit. Ternyata banyak spot-spot, oh gini ya Ciburial, terus oh Ciburial ada ini ya, kayak gitu. Apalagi mereka kan desa wisata, terus kita juga transeknya ke tebing keraton, ke kafe, ke dunia usaha kayak gitu. Karena cuaca di Papua Barat itu sangat menyengat sekali, sangat panas sekali, sangat terik sekali. Itu salah satu yang nggak mengenakan sih sebenarnya, karena kayak panasnya tuh sampai ke kulit guys. Jadi kayak ya udahlah, ini adalah konsekuensi saya berpraktikum di salah satu kampung terpencil di Papua Barat. Tapi nggak enaknya karena pandemi COVID-19, jadi semuanya terbatas. Kita tidak bisa mengikuti keseluruhan kegiatan di masyarakat, bahkan penggunaan tools-nya juga terbatas. Kejadian praktikum kita waktu terakhir itu kita lagi sosialisasi penyuluhan tentang mitigasi bencana di luar, dan tiba-tiba tuh turun hujan gitu, terus kita semua tuh kayak hektik dan juga jadilah simulasi bencana beneran. Untuk kalian yang akan melaksanakan praktikum makro, Nikmati setiap proses yang ada, karena praktikumnya itu kan nggak bisa kita lakukan lagi tahun depannya atau nggak bisa kita ulangi lagi. Jadi persiapkan semuanya dengan matang, kemudian pahami maksud dan tujuan praktikumnya itu apa. Nggak cuman udah praktikum udah beres nih. Sebenarnya di praktikum itu kesempatan kalian untuk mencuri pengalaman, mencuri ilmu-ilmu, dan mencoba hal-hal yang baru, dan itu sangat berguna banget ketika kalian melamar kerja nantinya. Jaga komunikasi dengan dosen maupun stakeholder yang ada, dan juga tolong menolong di antara kelompok, karena kita nggak bisa ngelaksanain itu semua sendirian. Kita tetap butuh teman, kita tetap butuh orang buat kita ajak ngobrol, diskusi. Kemudian juga jangan malu-malu buat konsul ke dosen, buat tanya ke dosen, kayak gitu sih. Dan senyum tuh ngebantu banget kita, karena kita bisa deket sama unsur masyarakat karena kitanya senyum. Oke, sekian dan terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.